Mati begitu ya, bagaimana stok ditahan sedangkan produktivitas juga masih bergerak volatile. Nantinya juga Anda sebutkan tadi akan berpengaruh pada harga. Sedangkan harga juga nantinya akan berpengaruh pada inflasi yang juga saat ini dijaga oleh pemerintah. Bagaimana ini cocokologi yang tentunya sedang dirakit dan dirancang oleh pemerintah, Pak Bayu? Ya, saya kira seperti saya katakan tadi, ada 3 indikator yang harus selalu kita cermati. Yang satu adalah kemampuan di kita sendiri, kita dalam arti pemerintah untuk melakukan intervensi. Yang kedua adalah bagaimana perkiraan produksi, memperhatikan iklim dan lain-lain. Dan yang ketiga tentunya adalah harga. Dan kita juga harus selalu ingat, masyarakat itu jauh lebih sensitif terhadap harga. Jadi begitu harga naik, itu akan langsung menjadi apa ya, apalagi dengan sosial media dan lain-lain, ini menurut saya akan sesuatu yang tentunya menjadi perhatian kita semua, dan saya sangat yakin pemerintah juga sangat memperhatikan hal itu. Dan lagi-lagi saya belajar dari time series sejarah Indonesia saja, kalau Januari ini harga mulai ada tekanan untuk naik, biasanya begitu. Kenapa? Karena kita paceklik, produksinya nggak ada, sedang rendah. Dan biasanya harga nanti akan turun pada saat panen raya. Sayangnya tahun ini ya, siklus, dan ini nggak ada yang salah, memang siklusnya begitu. Pas panen, pas Ramadan, dan Ramadan dalam sejarah Indonesia adalah saat di mana terjadi tekanan untuk harga, ya, inflasi akan naik. Jadi kita perlu melihatnya secara lebih komprehensif, dan tentunya pemerintah harus menyadari Bulog sebagai salah satu instrumen yang paling penting dari yang dimiliki oleh pemerintah dalam sejarah, termasuk jadi zaman Pak Harto dulu pun itu hanya menguasai kurang dari 10% dari market share. Ya. Kalau kita kelola dengan baik, dengan cerdas, dengan cerdik, dia bisa menjadi market leader dan dia bisa menjadi price maker, Bulog itu, walaupun hanya 10%. Tapi kita juga harus selalu ingat, ada 90% ini yang pasar bekerja dengan para pelakunya. Kita pernah mencoba dengan pakai pendekatan pengawasan, pakai pendekatan lebih pakai pendekatan hukum lah gitu. Itu ternyata nggak terlalu efektif, malah menimbulkan kegelisahan, ketakutan, orang jadi malah tidak berani untuk berbisnis gitu kan. Karena sebenarnya ini adalah mekanisme pasar gitu. Nah ini yang saya kira memang ya sekali lagi, mari kita dukung pemerintah untuk bisa betul-betul program ini berhasil, dengan juga terus mencermati dan mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan gimana caranya menenangkan pasar. Karena kalau tidak, maka ini malah justru akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita harapkan nanti. Oke, harus memiliki solusi juga meredamkan kekhawatiran yang terjadi di pasar begitu Pak Bayu. Kita bergeser sedikit ke komoditas lainnya, yaitu gula. Apakah rencana pemerintah menstop gula, yang mana juga kalau dari datanya gitu secara pergerakan kita juga masih impor namun di stop oleh pemerintah. Apakah ini juga tidak akan menimbulkan gejolak yang tentunya akan terjadi di masa depan? Impor kita sebagian besar sekarang sudah untuk gula industri, ya, dan industri makanan minuman dan farmasi adalah pengguna gula yang paling besar. Itu yang dominan di makanan minuman. Nah, makanan minuman dan farmasi itu adalah juga industri-industri yang menurut saya sekarang kalau saya pahami dari arahan Bapak Presiden, ini menjadi perhatian karena itu bagian dari hilirisasi pangan. Nah, tentu kita tidak ingin membuat mereka menjadi susah dengan bahan baku mereka menjadi mahal, dalam hal ini gula. Jadi saya duga gula untuk industri pasti masih akan berjalan. Yang mungkin yang akan dihentikan adalah gula untuk konsumsi langsung. Jadi yang gula yang dipakai untuk rumah tangga itu. Nah, repotnya adalah bahwa gula industri dengan gula rumah tangga itu sebenarnya sama-sama gula. Nggak ada bedanya. Cuman mungkin yang satu lebih halus, satu lebih kasar. Cuman masalah itu saja. Tapi ya sama-sama sah itu datang dari tebu, tidak ada bedanya. Jadi mungkin kita harus melihatnya nanti dalam konteks pelaksanaan seperti apa, dan gula konsumsi itu memang tipis saja kekurangannya, kalaupun kurang tipis ya. Nah ini yang harus bisa kita kemudian kelola dengan sebaik-baiknya, dan lagi-lagi repotnya sepertiga kurang lebih ya, sepertiga atau mungkin lebih sedikit dari produksi gula itu masih di Jawa. Nah, padahal di Jawa nanti kompetisi juga dengan tadi beras misalnya, itu juga masih Jawa. Jadi beban Pulau Jawa untuk memproduksi pangan ini ternyata memang
memang berat, dan itu ya harus kita lihat bagaimana ada kaitannya dengan konversi lahan, kaitannya misalnya dengan usaha untuk menyediakan perumahan dan lain-lain. Oke, kalau dilihat dari BUMN kita memiliki PTPN yang juga mengurusi gula, Pak Bayu. Menjaga produktivitas begitu yang ada, apakah Anda lihat sejauh ini PTPN juga mampu menghandle hal tersebut untuk menjaga produktivitas gula kita? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau dilihat dari total produksi, maka PTPN itu mungkin ya kurang lebih antara sekitar 30-40% dari total produksi gula kita datang dari sana. Dan sekarang PTPN sudah membentuk namanya holding gula, Sugar Co. Dan ini juga menunjukkan progres yang cukup menjanjikan. Gitu. Hanya memang ya kita juga masih harus melihat bahwa bagaimana reinvestasi di pabrik-pabrik gula, kemudian perluasan lahan-lahan gula, lahan-lahan tebu maaf, itu juga harus kita cermati betul. Dan misalnya rencana untuk melakukan pengembangan ke Merauke untuk tebu itu kita sambut, walaupun tentu kita juga harus perhatikan bahwa dari Merauke ke sentra konsumsi di Jawa itu logistik dan lain-lain adalah masalah tersendiri. Jadi tetapi semua usaha itu saya kira adalah usaha-usaha yang harus kita apresiasi.